Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Alhamdulillah selamat pagi dan selamat berbahagia di hari Selasa. Masya Allah. Jadi pagi ini tuh saya baca artikel dari guru saya yang tentang tiga lingkaran. Tiga lingkaran ini adalah sebuah materi atau pembelajaran tentang sikap kita dalam memandang sesuatu. Ini juga yang saya pakai sebagai pegangan sampai saat ini. Karena gini, ketika kita memakai satu pandangan, banyak pandangan, satu pandangan, dan berbagai pandangan, kita akan menemukan cara berdamai dengan diri sendiri. Nah, itu yang sering saya pakai entah ketika menghadapi masalah saya sendiri atau masalah yang terjadi pada orang lain. Nah, tulisan ini adalah tulisan guru saya yang coba saya sampaikan dengan bahasa saya sendiri. Sakjane aku pingin ngomong mbek basa Jawa, rek basa Malangan, cuma aku khawatir lek kowe kabeh gak iso memaknai basa Jawa, pemene basa Malangan sing rada ono anu-anune, sing rada ono keras-kerase kuwi. Cuma aku sakjane nyaman pengen ngomong bahasa Jawa ae. Islah pakai bahasa Indonesia sing rata-rata medok ndak apa-apa kan ya. Nah, jadi gini, tiga lingkaran adalah sebuah teori yang disampaikan oleh Igde Prama, yaitu seorang penulis atau seorang guru yang juga termasuk kutipannya dipakai oleh Om Bob Sadino. Om Bob Sadino itu gurunya guru saya, namanya Mas Jayesta Budi. Dan saya menemukan tulisan itu dan teori itu dari guru saya Mas Jayesta Budi. Kurang lebih seperti ini. Tiga lingkaran yang pertama ini adalah kita pakai contoh yang sesuai yang dituliskan guru saya, yakni tentang ada sebuah razia warung makan di bulan puasa. Anggap saja ibu yang punya warung adalah Bu Saenah. Warungnya itu dibongkar oleh Satpol PP. Nah, ketika kita memandang satu masalah ini, apa yang akan ada di pikiran teman-teman? Kira-kira pikiran teman-teman berpikir yang salah siapa? Satpol PP yang bongkar atau Bu Saenah yang jualan? Nah, itu ada tiga lingkaran untuk memandang itu. Yang pertama, lingkaran hitam putih. Contohnya gimana? Lingkaran hitam putih, contohnya seperti ketika saya memandang bahwa itu ya apa sih Satpol PP? Ibu saya nah mencari nafkah kok dibongkar, habis makanannya dijarah, diambil, disita. Itu kan salah. Nah, ketika posisi saya seperti itu, saya menganggap bahwa posisi Bu Sainah dan posisi saya adalah posisi yang benar. Dan pemerintah dan atau Pak Satpol PP itu dalam posisi yang salah. Itulah lingkaran yang pertama. Lingkaran kedua, lingkaran putih-putih. Ketika kita memahami bahwa, contohnya, ketika memahami bahwa ternyata pemerintah melakukan itu juga karena tugas, karena memahami bahwa ya pokoknya ini puasa, kok buka warung, harusnya harus ditutup dong, nggak boleh buka. Nah, akhirnya kita punya pandangan, oh iya ternyata Bu Sainah benar juga karena mencari nafkah, Satpol PP tapi juga benar juga gitu. Mereka menjalankan tugas pemerintah dan juga Bu Sainah mencari nafkah dengan cara jualan. Dan lingkaran yang ketiga yaitu iman atau zero. Apa artinya? Kita tidak menilai siapa-siapa. Nol, zero kan nol ya, kosong. Kita tidak menilai siapa-siapa. Karena apa? Perhatikan. Gini, bisa jadi ketika Satpol PP menjalankan peraturan itu, Bu Sena bisa juga dalam keadaan Bu Sena adalah minus tidak bisa baca. Akhirnya Bu Sena nggak bisa baca peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah menjalankan aturan itu dan Satpol PP menjalankan tugas dari atasan. Akhirnya ketika kita sudah memahami hal itu, yang ada dalam pikiran kita adalah, oh ya sudah, biarkan pandangan kita tidak membela siapapun. Karena dalam setiap tugas dan setiap apa yang kejadian adalah suatu kebaikan dan suatu takdir Allah. Nah, ketika kita sudah mencapai di lingkaran ketiga itu, akan ada sebuah sebuah kejadian yang seperti ini bisa jadi ya. Ketika pemerintah menjalankan peraturan itu, Satpol PP menjalankan dengan baik, dan itu bisa jadi adalah pekerjaan yang baik juga. Pekerjaan yang baik untuk siapa? Untuk menafkahi keluarganya. Apa itu haram? Enggak. Satpol PP menjalankan tugasnya karena itu adalah pekerjaannya. Bu Sainah tidak menjalankan peraturan karena Bu Sainah tidak bisa baca. Akhirnya kita akan terbuka gitu loh pikiran kita bahwa ya juga jadi kalau kita pakai cara pandang yang tidak membela siapapun, adem-adem aja, akhirnya kita akan menjadi lebih tenang, nggak gampang kemerungsung. Nah, makanya saya tuh termasuk orang yang nggak begitu suka berpikir banget gitu loh. Akhirnya gini nih, ketika kita tidak menilai sesuatu, kita akan mendapatkan banyak hal memang.
Yang pertama, atasan sebagai pejabat pemerintah daerah membuat peraturan itu untuk menciptakan iklim yang kondusif dan menjaga kekhusyuan ibadah selama Ramadan. Ini benar nggak? Benar dong. Bu Sainah yang buta huruf tak dapat membaca dan otomatis tak memahami adanya aturan itu. Kita mendapatkan ilmu itu kan. Terjadinya razia diliput media seolah tak adil bagi Bu Sainah saat itu. Apalagi lauk pauknya dibungkus dan disita oleh petugas. Iya kan? Nah, netizen iba, sakno, dan melakukan penggalangan dana kemanusiaan dan diasa. Weh, rame. Bu Sena yang sudah berusia puluhan tahun, lebih dari 50 tahun itu mendapatkan pesangon untuk beliau istirahat sejenak dari kerja kerasnya. Sosialisasi perda menjadi lebih baik karena dibantu media sosial yang viral. Masyarakat, khususnya saya, mendapat pencerahan dan ilmu baru. Iya kan? Karena itu kita ambil posisi di lingkaran ketiga karena kita coba sih menang sih proaktif, nggak kesusu menilai ini yang salah ini yang benar, tapi pelan-pelan sih kalem-kalem dulu kita cari posisi yang benar-benar pas. Ini yang ini lebih baik gimana sih, kita dapat apa dari kejadian ini? Bukankah kejadian ini bagus? Ya bagus kan, itulah yang Om Bob sebut dengan lingkaran ketiga, mengimani setiap kejadian sebagai kebaikan. Nah, itu yang sulit banget kita lakukan adalah setiap apapun yang terjadi pada diri kita, kita masih belum bisa menerima itu sebagai kebaikan. Padahal kalau kita mengimani itu, kita akan baik-baik saja dan tenang-tenang saja. Nah, artikel ini, tulisan guru saya, bukan diciptakan untuk berdebat karena sudah lewat dan saya tak akan melayani perdebatan. Karena memang cara pandang ini adalah sesuatu yang benar-benar baik. Jika seorang menyalahkan orang lain, ia perlu belajar. Jika seseorang menyalahkan diri sendiri, ia mulai belajar. Jika seseorang berhenti menyalahkan, maka pembelajaran usai. Nah, saya tuh lihat hal-hal ini tuh di anak pondok. Kenapa? Saya lihat anak pondok itu kan belajarnya kan turunan ya. Untuk menyimpulkan satu hukum aja itu perlu memahami banyak sekali kitab dan banyak sekali proses pembelajaran. Nah, ketika dia sudah belajar dengan sangat tinggi, dengan sangat kemampuan yang luar biasa, bahkan ketika ditanya tentang hukum, biasanya mereka malah tawaduk dengan seakan-akan aku gak ngerti apa-apa. Ilmu saya itu sangat rendah. Nah, itu yang saya sangat-sangat kagum dengan anak pondok. Itu luar biasa bagi saya. Dan anak pondok itu hampir kebanyakan itu bukan termasuk orang yang suka menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena ilmunya sudah sangat-sangat tinggi. Sudah mencapai ilmu di mana dia sudah ilmunya itu tidak membuat dia merasa benar. Karena dengan ilmunya itu para santri merasa bahwa ilmu ini gerung sak piro, bahkan semakin bertambah ilmuku ternyata semakin bodoh aku, dalam artian semakin banyak yang belum tak ketahui gitu loh. Nah, itu yang saya salut dari teman-teman santri. Jadi dari hal yang kita pelajari kali ini, yuk saya cuma ingin berpikir menyampaikan sesuatu pada teman-teman bahwa yuk kita bersihkan hati dan pikiran, kembali kita berpikir yang jernih, kembalikan pada fitrahnya yang suci, keep zero. Jadilah manusia yang nol, kosong, tanpa ingin apapun, dan tanpa berharap apapun dari orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.